Halo semuanya, oke hari ini kita bakal bongkar salah satu hal yang paling sering bikin pusing para pembelajar bahasa Inggris, kata sandang atau articles. Kita bakal kupas tuntas, kapan sih harus pakai and, the, atau malah nggak pakai sama sekali. Nah ini materi dari bab 5 ya, soal kata sandang. Udah siap? Yuk langsung aja, kita mulai. Nah ini nih pertanyaan sejuta umat. Pernah bingung nggak sih bedanya ngomong a car sama the car itu apa? Kapan kita bilang aku butuh sebuah mobil dan kapan kita bilang aku butuh mobil itu? Kelihatannya emang sepele ya, tapi justru ini inti dari semua kebingungan. Tenang, kita bakal pecahin bareng-bareng. Dan ini dia jawabannya. Sebenarnya semua aturan yang ribet itu intinya cuma satu, yaitu perbedaan antara umum dan khusus. Coba lihat, di kiri itu ada a atau an yang kita pakai buat hal-hal yang umum yang nggak spesifik. Nah, yang di kanan itu the, khusus buat nunjuk sesuatu yang spesifik yang udah jelas. Kalau kamu udah paham bedanya dua ini aja, wah, udah aman setengah perjalanan. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Kita bakal bahas a dan an. Ini istilah kerennya indefinite articles. Anggap aja ini kayak kita lagi ngenalin sesuatu untuk pertama kalinya dalam sebuah percakapan. Jadi, kapan persisnya kita pakai atau an? Gampang, ada dua syaratnya. Pertama, bendanya harus tunggal alias cuma satu, dan bisa dihitung. Contohnya ya kayak satu buku, satu apel. Kedua, kita ngomonginnya secara umum, belum spesifik nunjuk yang mana. Masih yang salah satu dari sekian banyak. Biar makin jelas, kita lihat contohnya. Kalimat, she read a book yesterday. Buku yang mana? Ya kita nggak tahu, pokoknya sebuah buku aja, umum kan? Sama kayak, Zahra hopes to be a nurse. Maksudnya, dia pengen jadi salah satu dari sekian banyak perawat di dunia, bukan perawat tertentu yang udah kita kenal. Ini fungsi perkenalan pertamanya. Oke, kalau tadi kita ngomongin yang umum, sekarang kita pindah gigi ke the. Kalau a dan an itu ibaratnya membuka pintu ke banyak pilihan, nah the ini kayak lampu sorot yang langsung nunjuk ke satu hal yang spesifik. Di sini obrolan kita jadi jauh lebih fokus. Jadi, poin utamanya adalah the itu kita pakai pas kita dan orang yang kita ajak ngobrol sama-sama tahu persis kita lagi ngomongin benda atau orang yang mana. The itu kayak jari telunjuk kita pas lagi ngomong, yang itu loh. Dan enaknya, the ini fleksibel banget. Bisa buat benda yang tunggal, jamak, bahkan yang nggak bisa dihitung. Nih, contoh paling gampang, kalau kita nyebutin nama tempat yang spesifik, kayak nama hotel, restoran, museum, atau bahkan nama kapal, itu hampir pasti pakai the. Kenapa? Soalnya kita bukan ngomongin sembarang hotel, tapi hotel yang itu, The Hilton Hotel. Jelas kan yang mana yang dimaksud? Aturan yang sama juga berlaku buat fitur-fitur geografis. Kita nggak bilang sailing in Pacific Ocean, tapi the Pacific Ocean. Sama juga buat gugusan pegunungan kayak the Alps, atau kepulauan kayak the Hawaiian Islands. The di sini nandain kalau itu adalah satu kesatuan geografis yang spesifik dan unik. Ada lagi nih kasus-kasus lain yang pakai the. Contohnya nama negara yang bentuknya jamak, kayak the Netherlands atau the United States. Terus untuk nama kitab suci yang dianggap cuma ada satu, kayak the Quran atau the Bible. Dan juga untuk nomor urutan, bukan sembarang orang tapi the first man, orang yang pertama. Semuanya balik lagi ke konsep spesifik. Nah, ini contoh yang keren banget buat nunjukin aturan yang agak tricky. Biasanya, kan kalau kita ngomongin bahasa, kita bilang English, gitu aja, nggak pakai the. Tapi coba perhatiin kalimat ini. Kita bukan ngomongin bahasa Inggris secara umum loh, tapi kita ngomongin spesifik, bahasa Inggris yang diucapkan di Amerika. Gara-gara ada keterangan spoken in Amerika itu, dia jadi khusus, makanya dia butuh the di depannya. Oke, kita udah bahas and, dan the. Tapi, kadang-kadang pilihan yang paling tepat itu justru nggak pakai apa-apa. Iya beneran. Gimana kalau jawaban yang benar itu adalah dengan menghilangkan artikelnya sama sekali? Ini yang namanya zero article. Yuk kita lihat. Jadi, zero article ini adalah kondisi di mana sebuah kata benda emang nggak butuh artikel di depannya. Kalau dipaksain pakai a atau the, malah kedengerannya jadi aneh atau salah. Ini sering banget kita temuin buat konsep-konsep yang umum, abstrak, atau buat nyebutin nama diri. Terus, kapan aja kita nggak perlu pakai artikel? Nih, contekannya. Pertama, nama bahasa. Kita bilang she speaks English, bukan she speaks the English. Kedua, nama waktu makan, kayak breakfast atau lunch. Ketiga, nama permainan, playing tennis. Terus, kebanyakan nama negara yang tunggal, kayak Indonesia, Jepang. Dan juga nama danau, Lake Toba.
Selain itu, ada banyak banget ungkapan atau idiom dalam bahasa Inggris yang emang dari sananya udah satu paket dan nggak pakai artikel. Misalnya kayak on foot, yang artinya jalan kaki, atau in trouble, yang artinya dalam masalah. Nah, ungkapan-ungkapan kayak gini emang paling gampang langsung dihafalin aja. Baik, aturannya lumayan banyak ya. Biar nggak pusing, gimana kalau sekarang kita rangkum semuanya jadi satu panduan praktis yang bisa langsung kamu pakai setiap saat. Yuk kita simpulkan kuncinya. Ini dia, 3 langkah super gampang buat milih artikel. Jadi, tiap kali kamu bingung, coba pakai urutan ini. Langkah pertama, tanya dulu, benda ini spesifik nggak? Kamu dan lawan bicaramu udah sama-sama tahu belum lagi ngomongin yang mana? Kalau iya, udah pasti pakai the. Kalau enggak, lanjut ke langkah 2. Benda ini umum tapi bisa dihitung dan jumlahnya cuma 1. Kalau iya, pakai E atau N. Nah, kalau nggak cocok sama dua-duanya, misalnya itu konsep umum, nama orang, atau benda jamak yang umum, ya udah, berarti nggak usah pakai artikel sama sekali. Dan pada akhirnya, kalau semua aturan tadi terasa rumit, yang paling penting buat kamu ingat itu cuma satu hal ini. Kuncinya adalah konteks menentukan segalanya. Jadi situasi kalimatnya gimana, kita lagi ngomong sama siapa, apa yang udah kita sama-sama tahu. Itulah yang jadi penentu akhir pilihan artikel kita. Nah, sebagai penutup, coba deh kita pakai ilmu tadi buat mikirin pertanyaan ini. Kalimat I am fond of music, itu kan artinya saya suka musik secara umum. Itu udah benar. Pertanyaannya, dalam situasi apa ya kita bakal ganti jadi I am fond of the music? Mungkin musik yang lagi diputar di kafe ini sekarang? Atau musik dari film yang baru aja kita tonton bareng? Coba deh direnungin. Kalau kamu bisa jawab, itu tandanya kamu udah benar-benar paham inti dari semua ini.